Gimana jadinya kalau sumpah emosional yang kita ucapin ternyata dikabulin semesta, dan yang datang justru bukan rezeki, tapi arwah nenek kita sendiri yang udah meninggal. Dan Filmers, hari ini kita bakal bahas film horor komedi terbaru, di mana film ini bukan cuma soal hantu, bukan cuma soal teror, tapi juga soal penyesalan dan karma yang datangnya nggak pakai permisi. Apakah film ini serem atau justru lebih lucu dari yang kita kira? Dan apakah perpaduan horor komedinya berhasil? Mari kita bahas tanpa spoiler lebih jauh film Sebelum Dijemput Nenek. Sedikit gue ceritakan sinopsis singkat tentang film ini, yaitu menceritakan dua saudara kembar, Hestu dan Akbar. Hestu ini memilih merantau ke kota dan menjauh dari keluarga, sedangkan Akbar dia tetap tinggal di desa untuk merawat nenek mereka yang sudah tua. Konflik dimulai ketika Hestu dalam keadaan emosi ditelepon sama Akbar untuk cepet-cepet pulang karena neneknya sedang sakit, dan dia bersumpah kalau dia cuma mau pulang kalau neneknya meninggal. Dan boom, semesta seolah bilang oke. Dan akhirnya nggak lama kemudian nenek mereka beneran meninggal dong ya. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Arwah sang nenek jadi gentayangan. Dan menurut mitos yang berlaku di desa tersebut, bahwa roh yang meninggal di hari tertentu, kurang lebih tepatnya di hari Sabtu Wage, tanggal 6 bulan 6 jam 6:06, maka dia harus membawa teman untuk dibawa ke alam baka dalam waktu 7 hari. Dan kalau tidak, konsekuensinya bisa lebih mengerikan. Dan disinilah horor komedi dan kekacauannya pun dimulai. Dan gue gak akan mau cerita spoiler lebih banyak lagi, jadi mending kalian nonton sendiri semuanya di bioskop. Gue cuma pengen menilai secara keseluruhan tentang film ini. Ini adalah poin yang paling krusial, karena memang genre horror komedi itu menurut gue tricky banget ya. Karena kalau terlalu lucu, justru nanti gak ada serem-seremnya. Kalau terlalu serem, ya komedinya hanya sebagai bumbu gitu. Jatuhnya kayak komedinya terasa maksa gitu nantinya. Dan menurut gue sih film ini lumayan cukup seimbang antara dua elemen tersebut. Elemen horornya ada gitu, atmosfer desa yang digambarkan di situ itu lumayan ya sepi gitu. Terus juga ada visual nenek yang kalau dia lagi menampakkan diri bisa ngebangun atmosfer yang cukup creepy gitu ya. Dan ada konsep bahwa 7 hari dia harus mencari pengganti. Di sini justru malah bagus banget menurut gua. Itu punya tekanan waktu gitu buat karakter utamanya. Sementara komedinya justru banyak datang dari karakter-karakter utamanya kayak Dodit, terus ada Nope, ada Oki Rengga. Ini trio komika ini yang bikin suasana itu nggak terlalu berat jadinya. Humornya tuh lebih ke situasional dan juga dialog antar karakter yang menurut gue absurd. Jadi bukan slapstick murahan gitu, bukan jokes-jokes semurahan. Dan justru gue banyak ketawa banget di sepertiga awal filmnya gitu. Dari mulai opening sampai intinya sepertiga awal gue gila ketawa gue di situ. Ya walaupun memang ada beberapa momen di mana timing komedinya justru emang nggak sedikit merusak ketegangan ya gitu. Tapi ya overall masih masuk lah ya, dan nggak bikin film ini jadi kehilangan identitas komedi horornya gitu ya. Apa yang mau kita harapkan gitu dari komedi horor gitu? Atau ya kalau memang full horror ya udah film horror aja gitu kan. Dan dari aktingnya sendiri, di karakter utama ini ada Angga Yunanda sebagai Hestu. Ini tampil cukup meyakinkan sebagai karakter yang penuh penyesalan gitu ya. Akting emosinya tuh kayak dia kerasa banget. Terus dari cueknya dia, denialnya dia, sampai akhirnya dia takut dan juga sadar diri gitu. Terus juga di sini ada Dodit sebagai Akbar, dan anjrit Dodit, ini natural banget sih. Justru dia ini jadi penyeimbang antara drama dan juga komedinya gitu ya. Yang lumayan bikin unik lagi di film ini tuh nggak cuma jualan jump scare, tapi di sini juga dia mengangkat kepercayaan lokal tentang roh yang harus membawa pengganti. Seperti yang gue ceritakan tadi, bahwa roh yang meninggal di hari Sabtu Wage tanggal 6 bulan 6 jam 6:06 itu harus membawa pengganti. Ya walaupun memang gak dijelasin secara detail ya asal-usul mitosnya, tapi buat gue ini cukup efektif sih buat jadi premis. Ya kalau yang gue tangkap sebenarnya film ini bercerita tentang penyesalan seorang anak terhadap orang tua. Itu adalah garis besarnya gitu ya, cerita utamanya gitu. Dan juga ada sedikit pesan moral bahwa kayak kalau kita dalam kondisi emosi atau marah dan
terus kemudian kita ngucapin sumpah, itu kita harus hati-hati banget gitu, karena ya bisa jadi ya Tuhan tiba-tiba ngabulin aja gitu, karena memang ucapan kan doa. Jadi hati-hati aja gitu kalau misalkan bersumpah serapah. Secara teknis sinematografinya juga cukup solid untuk ukuran horor komedi ya. Gue suka grading filmnya karena memang ini dibuat agak sedikit dingin dan agak sedikit redup gitu ya, jadi bikin atmosfernya tuh lumayan kerasa. Sound desainnya juga menurut gue cukup efektif, walaupun kadang gue suka agak keganggu sih dengan banyak banget mereka teriak-teriak gitu ya, kayak wah gitu teriakannya kayak sering banget. Gue agak sedikit gitu, sedikit agak bising sama teriakan-teriakan mereka, sering banget gitu teriak-teriak kayak gitu. Dan beberapa adegan juga ya lumayan menegangkan. Untuk setiap elemen horor yang mereka bangun, atmosfernya kerasa banget, dan durasi 1 jam 40 menit itu emang pas banget ya menurut gua. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu cepet juga. Apakah film ini tampil tanpa kekurangan ataupun sempurna? Enggak. Justru gua menitik beratkan di act ketiganya gitu. Jadi di konflik menuju ke endingnya gitu, menuju ke problem solvingnya, di mana di sini menurut gua ini agak patah banget di situnya gitu. Kenapa tiba-tiba si neneknya ini dia datang itu cuma buat minta maaf gitu. Dan itu menurut gua, lah kok ceritanya jadi begitu gitu. Jadi kayak dari awal neneknya muncul dalam atmosfer horor itu kan, dia ngebawa sesuatu yang buat karakter utamanya ini ketakutan. Dia kan pengen ngebawa, sampai ada beberapa tulisan kan ya, 4 hari lagi. Terus kemudian dia juga ngomong sendiri ke dua karakter utama, Jesus sama Akbar tuh, 4 hari lagi ya, nanti kalian ikut saya gitu. Dan itu kenapa jadi ujungnya tiba-tiba kok dia datang terus abis itu minta maaf bahwa ada beberapa hal yang pengen diomongin dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya itu di endingnya buat gue agak patah banget gitu. Dan tiba-tiba kita disuruh ikut mellow gitu ke karakternya gitu, dimana mereka ada Hestu dan Akbar ini akhirnya nangis, neneknya juga sedih gitu bahwa mereka belum sempet minta maaf dan lain sebagainya. Dan buat gue itu agak agak aneh aja sih. Untuk satu scene atau satu adegan atau plot cerita di mana dia ada karakter yang nangis terus kemudian punya background story bahwa sebelum-sebelumnya ada terjadi penyesalan dan lain sebagainya, buat gue itu agak kurang nampol banget gitu ya, agak kurang dikasih alasan untuk kita lebih peduli ke karakternya supaya kita ikut sedih gitu tuh. Flashbacknya juga kayak montas flashbacknya tuh kayak sedikit banget, dan kita nggak diajak untuk peduli lebih banyak gitu atau peduli lebih jauh ke karakternya. Jadi buat gue adegan nangis di akhir itu kayak anjir apaan gitu, kayak aneh aja lah buat gue gitu. Itu agak sedikit patah buat gue. Alasannya atau background dari ceritanya ini agak kurang kuat gitu untuk menunjang ending yang lebih bagus. Terus kemudian juga ada adegan di mana mereka ngusir para hantu-hantu yang reuni gitu kayak ya walaupun memang ini film horor komedi gitu ya, tapi menurut gue itu agak absurd sih. Kalian nonton aja sendiri deh, pokoknya itu menurut gue gila sih, ngapain juga gitu ya. Kayak setannya pada nggak punya harga diri jadinya gitu kan. Udah gitu live pula gitu kan, anjir. Aneh lah pokoknya itu. Ditambah ada beberapa momen komedi yang memang agak sedikit merusak ketegangan, tapi ya it's okay lah. Itu adalah poin-poin yang menurut gue jadi sedikit kekurangan untuk film ini. Jadi apakah film Sebelum Dijemput Nenek ini layak ditonton? Ya memang kalau kamu suka horor yang gak cuma serem tapi juga punya rasa, punya humor dan ada pesan keluarga di dalamnya, ya film ini bisa jadi pilihan yang menarik gitu ya. Ini bukan horor yang menyeramkan tahun ini, enggak, tapi ini salah satu horor komedi yang lumayan menghibur. Gue pribadi sendiri untuk rating film ini gue kasih 6,5. So, menurut kalian gimana? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk review film terbaru lainnya. Karena di channel ini kita nggak cuma review film, tapi kita bahas sampai tuntas. Sampai jumpa di review selanjutnya.